Halo guys, zaman dulu sebelum semodern sekarang banyak pertempuran yang terjadi di belahan bumi kita. Pertempuran tersebut tercatat ke dalam kisah legenda yang sampai sekarang masih bisa ditemukan di berbagai sumber seperti internet contohnya. Nah, kira-kira pertempuran apa saja itu? Langsung aja ya simak video berikut ini. Inilah pertempuran-pertempuran hebat yang tercatat dalam legenda. Tapi sebelum lanjut ke video, buat kamu yang belum subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga klik tombol like-nya. Battle of Bravlir. Pertempuran Bravlir adalah pertempuran legendaris yang digambarkan dalam kisah-kisah legenda antara Sigurdring Raja Swedia dan pamannya Harald Hardrada yang merupakan raja dari Denmark. Suatu ketika Raja Denmark terbaring tak berdaya karena faktor usia. Ia sadar bahwa sebentar lagi dirinya akan mati dan takut tidak akan masuk dalam surga guys. Dalam mitologi yang mereka percayai, salah satu cara agar kelak setelah mati mereka dapat masuk ke surga yaitu dengan cara meninggal dalam peperangan. Nah, menyadari hal tersebut, Raja Denmark tadi berbicara ke Raja Swedia yang merupakan keponakannya. Gimana nih kalau kita perang agar nanti saat aku mati bisa masuk ke Valhalla atau surga di mitologi mereka? Mendengar permintaan tersebut, Raja dari Swedia pun gak bisa menolaknya guys, dan terjadilah perang Bravlir. Sesuai dengan kisah sejarawan Denmark, Saxo Grammaticus, kedua raja ini menghabiskan waktu selama 7 tahun untuk mempersiapkan perang Bravlir dan mereka berhasil mengumpulkan 200.000 pasukan elit termasuk prajurit terkenal dan para pahlawan legenda. Benar guys, apa yang diinginkan Raja Denmark ini akhirnya keturutan. Setelah bertempur sengit, Harald kemudian gugur di medan perang. Berita gugurnya Raja Denmark ini sampailah kepada Raja Swedia. Ia kemudian memerintahkan pasukannya untuk berhenti berperang dan segera membangun tumpukan kayu untuk pemakaman pamannya agar cepat bisa pergi ke Valhalla. Trojan War. Kamu pernah nonton film Troy gak guys? Kalau kamu pernah berarti tahu dong cerita tentang perang Troya. Sebenarnya cerita dalam film ini merupakan kejadian nyata yang terjadi pada abad ke-12 sebelum Masehi. Menurut sumber-sumber klasik, perang dimulai setelah penculikan Ratu Helen dari Sparta oleh Paris, pangeran Troya. Suami Helen yang cacat, Menelaus, meyakinkan saudaranya Agamemnon, raja dari Yunani, untuk memimpin sebuah ekspedisi yang bertujuan mengambil kembali istrinya guys. Agamemnon bergabung dengan pahlawan Yunani, Achilles, Odysseus, Nestor, dan Ajax, dan disertai dengan armada lebih dari 1.000 kapal dari seluruh dunia Helen. Mereka menyeberangi Laut Aegea ke Asia Kecil untuk mengepung Troy dan menuntut kembalinya Helen. Pengepungan tersebut diselingi oleh peperangan dan pertengkaran yang berujung pada kematian pangeran Troya, Paris dan Hektor, serta pahlawan Yunani Achilles dan Alias yang hampir tak terkalahkan. Perang ini sendiri berlangsung lebih dari 10 tahun sampai pada suatu pagi tentara Yunani mundur dari perkemahan mereka meninggalkan seekor kuda kayu besar di luar gerbang Troy. Nah, setelah banyak perdebatan, Troya kemudian menarik kuda misterius tersebut guys ke dalam kota mereka. Ketika malam tiba, kuda tersebut terbuka dan sekelompok prajurit Yunani yang dipimpin oleh Odysseus keluar dan menjarah Troy dari dalam. Perang mitologi Hindu. Kisah pertempuran dalam mitologi Hindu muncul dalam kitab-kitab Purana dan Itihasa guys. Dalam filsafat Hindu, pertempuran adalah jalan terakhir yang ditempuh jika usul perdamaian tidak ditanggapi atau jika kejahatan sulit untuk berkompromi. Peperangan dalam mitologi Hindu melibatkan senjata-senjata sakti guys, pusaka, makhluk supranatural, dan kekuatan gaib. Nah, dalam kitab Itihasa terdapat dua kisah kepahlawanan yang sangat terkenal, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Dalam kedua kisah tersebut ditampilkan pertempuran antara dua kelompok besar, yang satu bertindak dalam kebajikan, yang satu lagi bersifat jahat, yang bertarung untuk mencapai tujuan masing-masing. Pertempuran tersebut selalu memiliki akhir yang sama, yaitu kemenangan selalu berada di pihak yang benar. Nah, kisah-kisah peperangan dengan tema seperti ini dan dengan akhir kisah yang sama merupakan filsafat terkenal yang mengatakan bahwa kemenangan dan kejayaan yang direbut melawan orang baik tidak akan bisa dicapai dalam orang yang bersifat jahat. Titanomachia. Titanomachia atau Perang Titan dalam mitologi Yunani adalah serangkaian pertempuran yang terjadi selama 10 tahun antara para Titan melawan dewa-dewa Olympus jauh sebelum keberadaan manusia. Perang ini terjadi karena Zeus dan saudara-saudaranya melakukan perlawanan terhadap Kronos, ayah mereka yang telah menelan mereka. Sebenarnya nggak semua Titan memihak kelompok Titan dalam perang ini guys. Para Titan wanita memilih tidak terlibat perang, Okeanos memilih tetap netral, sedangkan Prometheus, Epimetheus, dan Styx
Ziggs beserta anak-anaknya berpihak pada Zeus. Tapi Zeus tetap butuh bantuan dalam melawan para Titan. Karena itu setelah diberi saran oleh Gaia, Zeus membebaskan para Hekaton Kyrae dan para Cyclops yang dikurung di Theranos. Keterlibatan para raksasa itu terbukti berperan banyak dalam perang tersebut. Para Cyclops membuat senjata-senjata hebat untuk Zeus. Nah, setelah berlangsung selama 10 tahun, pihak Zeus akhirnya meraih kemenangan, guys. Zeus kemudian mengurung para Titan yang melawannya di Tartanos, sedangkan Atlas harus memikul langit di pundaknya. Ragnarok. Bangsa Viking percaya bahwa suatu hari dunia seperti yang kita tahu akan berakhir, guys. Mereka memanggil hari itu dengan sebutan Ragnarok. Ragnarok tidak hanya malapetaka manusia, tetapi juga akhir dari para dewa dan dewi, termasuk dewa Odin, Thor, dan Loki. Ini akan menjadi pertempuran terakhir antara Aesir dan Giants. Pertempuran akan berlangsung di daratan yang disebut Vigrid, guys. Disinilah ular Migdrad yang perkasa akan muncul dari laut, yang akan membersihkan ekornya dan menyemprotkan racun ke segala arah, menyebabkan gelombang besar menerjang ke arah daratan. Sementara itu, raksasa api Surd akan membakar Asgard, rumah para dewa dan dewi. Sementara serigala Fenrir akan membebaskan dirinya dari rantai dan menyebabkan kematian dan kehancuran. Matahari dan bulan akan ditelan oleh serigala Skoll, dan bahkan pohon dunia yang Yggdrasil akan mengguncang tanah. Nah, itu dia pertempuran-pertempuran hebat yang tercatat dalam legenda. Gimana menurutmu videonya, guys? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga like video ini serta share ke teman-temanmu.